Ajaran Stoikisme akan memberdayakan Anda untuk menavigasi emosi dengan ketahanan dan kebijaksanaan. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan pada kejadian di luar sana. Dengan pemahaman ini, Anda akan menemukan kekuatan melalui penerapan ajaran ini. Anda akan belajar untuk memprioritaskan kedamaian batin Anda di atas keadaan eksternal. Apakah Anda siap untuk melepaskan diri dari rantai keterikatan emosional dan merangkul kekuatan pertumbuhan pribadi? Jika demikian, video ini ditujukan untuk Anda. Kami akan memandu Anda melalui 10 kebiasaan stoik yang akan mengubah pendekatan Anda terhadap detasemen emosional. Mari kita mulai dengan mempertanyakan, apa yang benar-benar bernilai dalam hidup kita jika bukan kedamaian dalam pikiran kita? Bergabunglah dengan kami saat kita menjelajahi prinsip-prinsip ini yang membuka jalan menuju pola pikir stoik yang terbebaskan. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kami untuk konten yang lebih mendalam. Kami sangat menghargai pendapat Anda, jadi tinggalkan komentar di bawah. Jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik kebebasan emosional dimulai sekarang. Mari kita bersama-sama memulai perjalanan pembebasan emosional ini. Aturan nomor 1, kekuatan detachment. Pernahkah Anda merasa bahwa emosi Anda adalah boneka dengan orang lain yang menarik tali? Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa banyak kendali yang telah Anda serahkan kepada orang lain hanya karena keterikatan Anda? Disinilah kekuatan detasemen berperan. Detasemen tidak berarti Anda berhenti peduli. Itu berarti Anda mulai menjalani kehidupan di mana kedamaian dan kebahagiaan Anda tidak ditentukan oleh faktor eksternal. Mengapa detasemen begitu transformatif? Pertimbangkan kebijaksanaan Epicurus yang mengatakan, kita menderita bukan dari peristiwa dalam hidup kita, tetapi dari penilaian kita tentang mereka. Detachment adalah tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Memahami bahwa sementara Anda tidak dapat mengendalikan peristiwa eksternal, Anda dapat mengendalikan respons Anda terhadapnya. Pikirkan tentang hal itu. Ketika kita berpegang teguh pada orang atau situasi terlalu erat, mereka mulai mengendalikan kita. Itu seperti memberi orang lain kendali jarak jauh atas perasaan Anda, membiarkan mereka membolak-balik saluran sesuka hati. Pengaruh mereka dapat mendikte kebahagiaan Anda, kesedihan Anda, dan dalam kasus ekstrem, dapat mendorong Anda untuk membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Detachment adalah tentang mendapatkan kembali kendali jarak jauh itu, dan memutuskan sendiri saluran mana yang akan ditonton. Bayangkan emosi Anda seperti layang-layang. Setiap senar yang terikat pada sesuatu atau seseorang mewakili arah potensial emosi Anda dapat ditarik. Jika Anda berpegang teguh pada terlalu banyak senar atau satu terlalu erat, Anda berada di bawah belas kasihan angin. Stoicisme mengajarkan kita untuk melonggarkan cengkeraman kita, untuk memahami bahwa sementara kita tidak dapat mengendalikan angin, kita dapat memutuskan senar mana yang akan dipegang. Pendekatan ini tidak membuat Anda dingin atau acuh tak acuh, itu membuat Anda membumi dan tangguh. Mari kita berlatih praktis. Mulailah dengan mengidentifikasi apa atau siapa yang terlalu Anda terikat. Selanjutnya, tanyakan pada diri sendiri, mengapa Anda mencari validasi? Takut kesepian atau hal lain? Memahami akar keterikatan Anda adalah langkah pertama dalam melonggarkan cengkeramannya. Sekarang, terlibatlah dalam kegiatan yang mengisi Anda dengan rasa tujuan dan kepuasan. Dengan berfokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, dan melepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan, Anda mulai menjangkarkan diri Anda dalam kekuatan dan nilai-nilai Anda sendiri. Saat Anda merangkul detachment, Anda mulai melihat dunia secara berbeda. Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak terikat pada keadaan eksternal, tetapi intrinsik dan tak tergoyahkan. Kesadaran ini memberdayakan Anda untuk bergerak maju dengan kejelasan dan kepercayaan diri, bebas dari belenggu mental keterikatan. Ingat, seperti yang dikatakan Seneca, dia yang berani bebas. Dengan mempraktikkan detachment, Anda tidak menarik diri dari kehidupan, tetapi terlibat dengannya lebih penuh. Dengan pikiran jernih dan hati yang mantap. Aturan nomor 2, memahami keterikatan.
Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita berpegang teguh pada orang atau situasi tertentu, bahkan ketika itu menyebabkan kita sakit? Apa yang mendorong kebutuhan untuk bertahan ini, dan bagaimana kita bisa terbebas darinya? Memahami keterikatan adalah langkah kunci dalam perjalanan menuju keterlepasan emosional dan kebebasan pribadi. Mari selami konsep ini dengan mengambil kebijaksanaan dari para filsuf Stoik untuk membimbing kita. Keterikatan pada intinya berakar pada ego kita. Filsuf Stoik Epicurus pernah berkata, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi dalam memiliki sedikit keinginan. Kebijaksanaan ini menyoroti esensi keterikatan. Keinginan dan kebutuhan yang kita rasakan ketika kita terikat pada sesuatu atau seseorang seringkali beroperasi dari tempat ego, mencari validasi, keamanan, atau rasa identitas dari sumber eksternal. Pertimbangkan bayi yang baru lahir, memancarkan kegembiraan, dan tidak tersentuh oleh kompleksitas ego. Saat kita tumbuh, ego kita mulai mengambil alih kursi pengemudi, mengacaukan hidup kita dengan keterikatan. Keterikatan ini, apakah pada orang, objek, atau cita-cita, mengaburkan penilaian kita dan mengalihkan kita dari esensi sejati kita, yang adalah cinta dan kepuasan diri. Pernahkah Anda merasa bahwa kebahagiaan Anda bergantung pada persetujuan atau kehadiran orang lain? Ini adalah tanda yang jelas dari keterikatan yang didorong oleh ego. Untuk mulai melepaskan diri dari keterikatan ini, kita harus terlebih dahulu mengenali mereka apa adanya, produk dari ego kita yang mencari keamanan dan validasi. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya sangat terikat pada orang atau hasil ini? Ketakutan atau keinginan apa yang mendorong keterikatan ini? Memahami akar keterikatan Anda adalah langkah pertama untuk melonggarkan cengkeramannya. Sekarang bayangkan menjalani hidup dari tempat cinta daripada ego. Bagaimana jika Anda bisa percaya pada kelimpahan alam semesta? Percaya bahwa apa yang dimaksudkan untuk Anda akan menemukan jalannya. Perubahan pola pikir ini sangat kuat. Ini tentang mengenali nilai dan kemampuan bawaan Anda yang terlepas dari faktor eksternal. Saat Anda mulai melihat keinginan dan koneksi Anda melalui lensa ini, Anda akan mulai melihat beban yang tidak perlu yang mereka tambahkan ke dalam hidup Anda. Merangkul konsep kelimpahan sangat penting. Saat Anda melepaskan rasa takut kehilangan, alam semesta seringkali memberi Anda lebih dari apa yang Anda lepaskan. Keterikatan tidak berarti Anda kurang peduli. Itu berarti Anda lebih mengerti. Itu berarti tetap setia pada esensi Anda dan membiarkan cinta membimbing Anda daripada rasa takut. Perjalanan menuju keterikatan bersifat transformatif. Ini tentang melepaskan lapisan ego untuk mengungkap jiwa yang penuh cinta dan tangguh di bawahnya. Ini tentang bergerak maju dengan ringan, bebas dari beban keterikatan, dan siap menyambut berkah baru dengan tangan terbuka dan hati yang teguh. Dengan memprioritaskan kedamaian batin Anda atas validasi eksternal, Anda membuka jalan menuju kehidupan kebebasan emosional, sejati dan pemenuhan. Aturan nomor 3, ilusi kontrol. Pernahkah Anda merasakan bahwa kebahagiaan Anda sangat bergantung pada tindakan atau validasi dari orang lain? Apakah ada kalanya Anda merasa bahwa jika Anda berusaha cukup keras, Anda bisa mengendalikan hasil dari hubungan dan emosi yang Anda alami? Ini adalah kesalahpahaman umum yang banyak dialami oleh kita semua. Ilusi kontrol ini yang sering kali menipu pikiran kita, sangat penting untuk dipahami dan dibongkar, karena hal ini berkontribusi pada keterpisahan emosional dan kebebasan pribadi kita. Ego kita seringkali memperdaya kita dengan berpikir bahwa kita mampu mengontrol peristiwa eksternal dan reaksi orang lain terhadap kita. Ilusi ini menyebabkan kita memberikan perhatian yang berlebihan pada bagaimana orang lain memandang diri kita, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kemelekatan dan ketergantungan emosional yang tidak sehat. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Epicurus, seorang filsuf Stoik yang bijak, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Pepatah ini menekankan prinsip dasar dari ajaran Stoik. Meskipun kita tidak memiliki kendali atas peristiwa-peristiwa eksternal, kita tetap memiliki kendali atas respon kita terhadapnya. Ketika kita terjebak dalam ilusi kontrol ini,
kita mungkin mendapati diri kita mengidolakan individu tertentu dan menempatkan mereka pada posisi yang sangat tinggi. Percaya bahwa harga diri kita bergantung pada persetujuan yang mereka berikan. Pola pikir semacam ini menciptakan persepsi realitas yang terdistorsi, di mana kita melihat orang lain seolah-olah memiliki sesuatu yang tidak bisa kita capai. Namun ketika kita mulai menyingkirkan ilusi-ilusi ini, kita akan menyadari bahwa setiap orang sama-sama manusia, sama-sama rentan dan tidak sempurna. Tidak ada satupun dari kita yang memegang tiket khusus yang menjadikan mereka secara inheren lebih superior atau lebih berharga dibandingkan yang lain. Untuk membongkar ilusi ini, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah mengakui bahwa banyak dari apa yang kita yakini dapat kita kendalikan sebenarnya berada di luar pengaruh kita. Kesadaran ini dapat menjadi momen yang merendahkan hati sekaligus membebaskan. Menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain, memberi kita kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Pikiran, reaksi, dan pertumbuhan pribadi kita sendiri. Dengan mengalihkan fokus kita ke dalam diri, kita dapat membangun kepercayaan diri dan ketahanan yang lebih kuat. Misalnya, alih-alih terus-menerus mencari validasi dari orang lain, cobalah untuk berlatih penegasan diri. Ingatkan diri Anda secara teratur tentang kekuatan dan kualitas unik yang Anda miliki. Pahami dengan jelas bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh persepsi orang lain. Praktik ini sejalan dengan ajaran Stoik lainnya yang disampaikan oleh Marcus Aurelius. Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar sana. Anda akan menemukan kekuatan yang luar biasa ketika Anda mulai merangkul pola pikir berkelimpahan. Sadari bahwa alam semesta ini sangat luas dan penuh dengan cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan yang tersedia untuk setiap orang. Ketika Anda berhenti merasa takut kehilangan satu orang atau hasil tertentu, Anda membuka diri untuk menerima dunia yang penuh dengan kemungkinan dan peluang baru dalam hubungan yang Anda jalani. Pemahaman ini memungkinkan Anda untuk mencintai dengan bebas tanpa terikat pada kebutuhan yang putus asa. Hal ini memberdayakan Anda untuk dapat menghargai hubungan yang ada sambil tetap mempertahankan rasa harga diri dan kemandirian yang Anda miliki. Ingatlah, menegakkan detasemen emosional bukanlah tentang menjadi acuh tak acuh, melainkan tentang mengenali bahwa kelengkapan diri Anda tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip Stoik ini, Anda akan menumbuhkan kekuatan emosional yang mendalam yang akan mempersiapkan Anda untuk menghadapi ketidakpastian kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan grace. Melepaskan ilusi kontrol dan merangkul kebenaran yang membebaskan bahwa kekuatan sejati terletak di dalam pikiran Anda sendiri adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Aturan nomor 4, detachment dalam praktik. Pernahkah Anda mendapati diri Anda terjebak dalam kenangan atau hubungan masa lalu yang sulit untuk dilupakan, merasa terikat begitu erat hingga menyakitkan, tetapi juga merasa terlalu takut untuk melepaskannya? Ini adalah pengalaman yang umum dan sering kali menyakitkan. Berpegang pada sesuatu yang kita anggap aman, meski sebenarnya mungkin sudah tidak lagi memberikan kebahagiaan. Namun, bagaimana jika melepaskan semua itu justru dapat membuka jalan menuju sesuatu yang lebih baik? Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana menerapkan detachment dalam praktik sehari-hari dengan merujuk pada kebijaksanaan yang ditawarkan oleh filosofi Stoik. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Epicurus dengan bijak, kekayaan sejati tidak terletak pada memiliki banyak harta benda, tetapi pada memiliki keinginan yang sedikit. Prinsip ini sangat relevan ketika kita berbicara tentang keterikatan emosional yang seringkali mengikat kita pada masa lalu. Apakah Anda siap untuk melepaskan cengkeraman masa lalu dan memberi ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat muncul? Bayangkan Anda berpegangan pada sebuah tali dengan sangat erat hingga tangan Anda mulai terasa sakit. Anda merasa takut untuk melepaskannya karena ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya. Namun penting untuk memahami bahwa melepaskan tidak selalu berarti Anda akan jatuh ke dalam kegelapan. Terkadang melepaskan justru memberi Anda kesempatan untuk mengulurkan tangan dan meraih sesuatu yang lebih baik dan lebih berarti.
Saya sendiri harus belajar pelajaran ini dengan cara yang cukup sulit ketika saya berpegang pada hubungan yang tampaknya nyaman. Karena terasa aman, tanpa menyadari bahwa saya sebenarnya sedang menutup pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sebenarnya sudah mengetuk pintu saya. Berapa kali Anda mendapati diri Anda berada dalam situasi yang sama, terjebak dalam ketakutan untuk melepaskan apa yang sudah Anda kenal, karena khawatir akan hal yang tidak diketahui. Inilah kebenaran yang mungkin terasa menyakitkan. Rasa takut ketinggalan atau FOMO, fear of missing out, adalah jebakan yang seringkali membuat kita terperangkap. Hal ini mirip dengan menonton sorotan kehidupan orang lain di media sosial, di mana kita seringkali merasa seolah-olah kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial hanyalah sekilas pandang yang telah dikurasi dan difilter, yang dirancang untuk menampilkan momen-momen sempurna. Ketika saya akhirnya berhenti menelusuri cerita orang lain dan mulai fokus pada hidup saya sendiri, rasa FOMO yang selama ini membelenggu saya mulai menghilang. Apakah Anda juga sering mendapati diri Anda membandingkan hidup Anda dengan orang lain? Saatnya untuk melepaskan diri dari siklus yang tidak sehat ini. Tidak mengetahui setiap detail kehidupan orang lain tidak berarti Anda kehilangan sesuatu. Sebaliknya, itu berarti Anda sepenuhnya hadir dalam hidup Anda sendiri. Hidup kita penuh dengan momen-momen berharga yang hanya milik kita dan tidak ada orang lain. Keterikatan pada gambaran palsu tentang kebahagiaan dapat membuat melepaskan tampak seperti sesuatu yang mustahil. Kita seringkali melihat orang lain menjalani kehidupan terbaik mereka dan merasa takut kita akan tertinggal. Namun ingatlah, rumput di seberang selalu terlihat lebih hijau. Jika kita mendekat, kita akan melihat bahwa rumput itu juga memiliki percak-percak coklat. Menciptakan ilusi tentang kesempurnaan dalam kehidupan orang lain hanya akan mencuri kebahagiaan dari hidup kita sendiri, seperti berlari di atas treadmill sambil berusaha mengejar hologram. Tidak peduli seberapa cepat kita berlari, kita tidak akan pernah mencapainya karena itu tidak nyata. Detasemen bukanlah tentang melepaskan kebahagiaan. Ini adalah tentang mendefinisikan kebahagiaan itu dengan cara kita sendiri. Jadi untuk melepaskan secara emosional, ikuti prinsip stoik dengan fokus pada apa yang ada dalam kendali Anda. Pikiran Anda, tindakan Anda, dan pertumbuhan pribadi Anda. Hal ini memberdayakan Anda untuk memahami bahwa tidak ada pendapat orang lain, tidak ada hubungan masa lalu, bahkan kehidupan yang dipoles dan bersinar di media sosial yang memiliki kekuatan untuk menentukan nilai atau kebahagiaan Anda. Kesadaran ini adalah pelindung Anda yang memungkinkan Anda untuk melangkah maju tanpa terbebani oleh keterikatan yang tidak perlu, memberi Anda kebebasan untuk mengalami hidup dalam segala kemuliaan yang penuh ketidakpastian dan membuka diri terhadap koneksi yang benar-benar memuaskan yang mungkin menanti di depan. Ingatlah, melepaskan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan itu adalah langkah berani menuju kehidupan yang benar-benar pantas Anda jalani. Aturan nomor 5, jalan menuju kebahagiaan. Pernahkah Anda merenungkan mengapa kebahagiaan sejati seringkali tampak sulit dijangkau, seolah-olah terikat pada keinginan orang lain, atau tergantung pada keadaan eksternal yang tidak selalu dapat kita kontrol? Bagaimana jika kunci untuk menemukan kebahagiaan abadi sebenarnya terletak di dalam diri kita sendiri, terlepas dari pengaruh orang lain yang mungkin mengganggu? Dalam segmen ini, kita akan menyelami jalan stoik menuju kebahagiaan, serta bagaimana proses pelepasan emosional dapat membuka jalan menuju kegembiraan yang lebih dalam dan lebih tangguh. Dari mana nilai sejati kita berasal? Ini adalah pertanyaan penting yang, jika kita dapat menjawabnya, dapat mengalihkan kita dari keterikatan yang tidak perlu dan membawa kita ke dalam keadaan kebebasan emosional yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Epictetus dengan penuh kebijaksanaan, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta benda, tetapi dalam memiliki sedikit keinginan. Wawasan yang mendalam ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri daripada mencari kebahagiaan di luar sana. Memahami konsep ini menjadi sangat penting,
terutama ketika kita menghadapi tantangan melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat. Proses ini bukanlah tentang memutuskan hubungan dengan penuh kedengkian atau ketidakpedulian, melainkan tentang menyadari bahwa bentuk persahabatan yang paling mendalam dan berharga adalah yang kita bangun dengan diri kita sendiri.